Indonesia ke-81. Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, mari kita angkat tangan kita memberkati Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Let's worship Him. Layak disembah
Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur di tengah kami merayakan kemerdekaan RI yang ke-81, kami tetap melihat pemeliharaan Tuhan. Tuhan, biar Tuhan yang terus lawat bangsa kami. Walaupun di tengah saat ini kesulitan yang ada, tantangan yang ada, belum lagi bencana-bencana alam yang terjadi. Tetapi biarlah Tuhan, Kau karuniakan belas kasihan atas bangsa kami Tuhan. Kau akan adakan pemulihan dalam segala sesuatu. Biarlah kami terus mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Inilah saatnya Tuhan, bangsa kami boleh terus memandang Engkau saja, mengandalkan Tuhan saja. Dan kami percaya Kau akan terus memelihara bangsa kami, terlebih umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan boleh bersehati saat ini Tuhan, untuk menaikkan doa ke hadapan Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkau mendengar setiap seruan doa kami, bahkan Engkau akan mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah atas Indonesia, lawatlah setiap kami Tuhan Yesus, agar lebih banyak orang yang juga bertobat Tuhan Yesus dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga Tuhan Yesus firman-Mu yang kami terima saat ini oleh Midweek Worship Community boleh menjadi berkat buat kami semua. Kami siap untuk menyambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pastor Kenny. Enjoy his word. Shalom para pemirsa MWW Community yang berada dimanapun saudara berada. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di hari yang berbahagia ini. Tentunya harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian ada di dalam perlindungan kasih Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan Yesus sedang mengerjakan pekerjaan besarnya di akhir zaman ini, dan Dia terus akan memperlengkapi kita semua dengan tangan kasih-Nya. Hari ini saya, Pastor Kenny Haryadi, ingin menyampaikan apa yang menjadi perenungan kita, yang berjudul Merdeka di dalam Belenggu. Merdeka di dalam belenggu. Siapakah dan bagaimanakah kita menerima ini? Dunia yang kita tinggali ini sepertinya dilingkupi oleh hal-hal yang negatif, berita-berita yang menakutkan, bahkan juga kabar-kabar buruk. Dan itu membuat rasa takut yang dulunya langka, saudara, sekarang mungkin adalah respon yang biasa dan menjadi hal-hal yang normal. Kita mendengar berita adanya korban-korban yang tidak berdosa. Mereka mengalami aniaya, mereka dibully, ataupun mereka hari ini menjadi korban daripada peristiwa-peristiwa tragis. Tragedi-tragedi yang terjadi, yang membuat hari ini orang-orang dari muda sampai tua, mereka mengalami hal-hal yang menakutkan. Doa saya kiranya bagi mereka yang mengalami bencana, yang mengalami tragedi itu, mereka senantiasa dalam kasih karunia Tuhan yang akan memberkati mereka. Tetapi melihat tragedi ini, saudara, para pemirsa di rumah, mungkin membuat orang-orang hari ini tidak bebas. Mereka ketakutan. Dalam rumah mereka mungkin merasa aman, tetapi bisa juga mereka merasa tidak aman. Berada di luar, apalagi saudara, ya kan? Namun kita akan belajar bersama. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka firman Tuhan dalam Yohanes 8, saudara.
Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Dan nanti akan dilanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya, saudara. Pemirsa yang terhormat, nats firman Tuhan ini berbicara ketika Yesus mengajar. Yesus berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Mari kita baca bersama ya. Saudara sudah siap? Ya baik. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di hadapan Yesus, orang-orang yang percaya akan pengajaran, percaya akan perkataan Yesus. Tetapi Yesus sedang melihat siapa yang ada di depan mereka. Di mana mereka? Mengapa mereka? Ada hal-hal yang belum membuat mereka merdeka. Ada hal-hal yang membuat mereka masih hidup di dalam belenggu. Ya. Belenggu apa, saudara? Belenggu masa lalu mereka. Ada ikatan-ikatan yang membuat mereka tidak dapat menerima sukacita damai sejahtera. Karena itu, Yesus ingin mengajarkan, menjelaskan bahwa merdeka yang datang daripada Tuhan bukanlah bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada yang menghalangi dia melakukan segala sesuatu. Tetapi bebas menurut Tuhan adalah bebas yang sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Ya. Bukan bebas mereka dalam prasangka, paradigma lama. Mengapa, saudara? Iblis bekerja di dalam setiap hati melalui pikiran, saudara. Perbuatannya yang menjatuhkan, yang mencelakakan, seringkali masih ada di dalam pikiran orang-orang percaya. Mengapa mereka masih terbelenggu dalam dosa, saudara? Kita lihat nats selanjutnya. Mereka langsung menjawab ketika Yesus sedang berkata-kata, kami keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ya, mereka membawa pikiran bahwa mereka bukan budak lagi. Kami sudah merdeka, jadi tidak perlu tunduk kepada siapapun. Bagi Yesus, ini belenggu, saudara. Pikiran yang mereka pikir itu adalah pikiran yang menolak satu berkat yang luar biasa yang akan dicurahkan. Dan kabar buruknya, saudara, perkataan orang-orang itu adalah dosa, dan dosa sesuatu yang bertentangan dari Tuhan. Dosa bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal daripada si jahat, iblis. Mengapa, saudara? Sebab semua yang ada di dalam dunia, di dalam firman Tuhan, dikatakan apa definisi dosa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging masih membelenggu orang-orang percaya sampai saat ini. Dan Tuhan katakan di dalam ayat 17-nya, dunia sedang lenyap dengan keinginan, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup
selama-lamanya. Tuhan ingin kita hidup. Tuhan ingin kita menjadi berkat. Tuhan ingin firman Tuhan ini memerdekakan setiap kita semua dari belenggu. Ketika mereka menjawab, Bapa kami ialah Abraham. Yesus mengenal siapa Abraham. Ya. Di dalam ayat 39 dikatakan, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa yang dikerjakan oleh Abraham? Abraham, orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Yang Abraham percaya akan janjinya kepada Tuhan. Ketika Abraham dipanggil keluar dari negerinya, Abraham, dia pergi. Dia tidak bertanya Tuhan, mengapa? Dia tidak bertanya kapan. Dia tidak bertanya kemana. Tetapi dia taat. Ketika Allah meminta Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang dinanti-nantikan, Abraham melakukannya. Mengapa saudara? Karena dia orang yang taat dan percaya. Karena itu disebut Bapa orang beriman. Abraham percaya kepada Allah. Bahkan ketika apa yang dijanjikan itu belum terlihat. Ini membuktikan percaya akan menghasilkan ketaatan. Tetapi apa yang hari ini tampak kepada kita semua, seringkali kita rajin taat bergereja, kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa dengan luar biasa, dan kita melihat banyak mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah dimerdekakan secara lahiriah, tetapi tidak sedikit secara rohani hidup masih terbelenggu, saudara. Kapan kita mengalami, ya saudara? Mungkin ada di antara saudara yang pernah, mungkin tahu yang benar, tetapi terus melakukan yang salah. Tahu hal ini tidak sesuai dengan Tuhan, tapi sulit untuk menghentikan. Atau ingin mengampuni kesalahan seseorang, tetapi tidak mampu melepaskan kepahitan. Dia mengingat-ingat terus akan perbuatannya terhadap dia. Ingin berhenti dari kebiasaan tertentu yang memperhamba hidupnya, tapi terus kembali. Atau dia begitu tahu Tuhan mengasihi, tapi hidup dalam ketakutan. Dan ini kabar buruk, ya saudara. Itu adalah dosa. Karena di situ dikatakan, di dalam ayat 34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba dosa artinya orang yang terbelenggu, orang yang terikat, orang yang tidak bebas. Secara lahiriah dia nampaknya orang yang baik-baik, tetapi di dalam tubuhnya mungkin ada penyakit yang sedang menghantuinya. Saya memberikan ilustrasi. Ada seseorang tahanan yang ditahan akibat sebuah kasus, dan dia merencanakan untuk melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, dia ditangkap. Kemudian akhirnya hukuman ditambahkan. Dan ketika dia mencoba merencanakan melarikan diri kedua kalinya, akhirnya beberapa bulan kemudian dia tertangkap lagi. Dan dia kembali menjalani masa-masa hukuman, ditambah lagi dengan hukuman yang baru. Dia menjalani pelatihan,
dia diperlengkapi di sana untuk kembali ke masyarakat, menjadi orang-orang yang akan menjadi berkat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika masa pembebasan diberikan kepada dia, tahanan ini enggan untuk pulang. Mengapa? Karena ada stigma yang lama mengikat. Dia takut untuk tinggal di luar daripada penjara. Hal ini mengilustrasikan kehidupan di dalam diri orang percaya. Secara fisik, orang percaya itu merdeka, tetapi secara rohani terbelenggu. Jika Anda mengalami hal-hal tersebut, saya percaya ini kabar buruk. Janji Tuhan akan sulit kita capai. Mungkin Dia sudah menyediakan kelepasan, tapi belenggu membuat Anda sibuk dengan persoalan, sehingga tidak bisa melihat tangan Tuhan yang terulur. Mungkin Anda emosi, tidak dapat menerima pengajaran-pengajaran yang baik. Ketika Anda ditegur, Anda akan marah. Yesus tidak ingin Anda gagal. Yesus ingin Anda berhasil dan merdeka. Jika ini tantangan dan masalahmu, ada kabar baiknya. Apa kabar baiknya? Yes, ada Yesus. Dialah sumber damai sejahtera yang real. Ya, kabar yang sangat baik ini. Anda dapat lepas dari semua itu, yaitu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan mengerjakan pekerjaan besar yang akan kau lihat ketika engkau percaya. Di dalam ayat 36, di situ di dalam Yohanes 8 ayat 36, di situ dikatakan, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yes, benar-benar merdeka. Merdeka tidak sekedar kita hari ini menikmati hasil pekerjaan para pendahulu kita. Merdeka bukan hanya kita tenggelam di dalam kesibukan kita, menikmati perjalanan kita, tapi Kristus ingin memberikan kemerdekaan secara fisik dan rohani. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dia adalah jalan. Ketika hari ini saudara mau percaya kepada Dia, jalan yang tertutup Tuhan akan bukakan. Ketika hari ini mungkin saudara menemukan kebenaran-kebenaran dunia, ya, saudara akan bisa melihat ada sebuah cahaya yang memberikan Anda kedamaian, yaitu kebenaran Tuhan. Dan ketika Anda menerimanya, hidup Anda akan diberkati. Saat Anda datang kepada Yesus, Anda sudah membiarkan dirimu dimerdekakan dalam otoritas Allah. Dialah kemerdekaan yang sesungguhnya. Orang-orang yang belum percaya tidak dapat berdiri di posisi ini. Pemirsa terkasih, saat Anda mengizinkan Tuhan Yesus menjadi benteng perlindungan dan tempat persembunyian, Anda dapat menerima damai sejahtera. Anda mungkin tidak sempurna, tapi Yesus mati di kayu salib. Dialah yang akan menyempurnakan hidupmu. Ketika Dia berada di kayu salib, di akhir hidupnya, Dia berkata, "Sudah selesai." Dan apakah artinya itu? Sudah selesai. Ada banyak orang mengatakan masalah Yesus sudah selesai. Bukan, saudara. Masalah Anda, masalah Bapak Ibu, masalah pemirsa dimanapun berada, sudah Dia selesaikan di kayu salib. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita percaya akan perkataan itu? Karena itu Yesus tahu manusia
hidup di dalam kehidupan yang lama dan sulit untuk melepaskannya. Dia memberikan Roh Kudus ya, kepada kita agar semua yang dikatakannya itu terjadi. Dalam Efesus 1 ayat 14, di situ dikatakan, dan Roh Kudus adalah jaminan bagi kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Yes, Roh Kudus sudah datang. Dia memberikan kemerdekaan. Dia memberikan penebusan. Yesus mencintaimu. Yesus percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian adalah orang-orang yang siap. Kebenaran adalah firman Tuhan. Dan Yesus adalah kebenaran itu saja. Firman Tuhan tidak tergoyahkan, saudara. Saat Anda menerima Dia, kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara. Dan saudara akan benar-benar merdeka. Percayalah kepadanya. Yesus datang bukan di tengah-tengah keadaan yang aman. Hari ini mungkin bukan tempat yang aman bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemirsa di rumah. Tapi Yesus katakan, meski ada musuh yang menyerang, Dia katakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah. Ya. Firman Allah ini Dia berikan karena Dia sendirilah firman itu. Yesus sudah menang, Yesus sudah merdeka dari berbagai-bagai pencobaan. Dia memberi ilustrasi saat Dia dicobai iblis di padang gurun 3 kali, saudara. Setiap kali Dia menghadapi serangan-serangan daripada iblis, Dia memberikan 3 jawaban yang sama. Dia memperkatakan firman-Nya. Dia merespon dengan perkataan, ada tertulis. Saudara bisa melihat di dalam Matius 4 ayat 1-11. Kita memang tidak dapat mencegah musuh datang. Musuh datang setiap saat dan di waktu yang tak terduga. Tapi kita bisa mencegah musuh yang menyerang itu. Kita dapat membela diri, yaitu dengan mempercayai kebenaran itu. Anak Allah sudah datang. Anak Allah sudah merdeka, yaitu Yesus Kristus. Yesus ingin kita semua memiliki satu kesempatan, dan kesempatan itu menjadi milik orang-orang yang dikasihi. Dia akan berperang. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemirsa di rumah, buka hatimu, terimalah Dia sebagai satu-satunya kebenaran, bukan kebenaran yang lain. Ketika Anda sudah menerimanya, saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Karena itu kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dia memberikan damai sejahtera, Dia meninggalkannya bagimu. Damai sejahteranya bukan milik kita, tapi damai sejahtera yang datang daripada Dia. Damai sejahtera yang spesial. Jika Anda masih terikat dengan roh dunia, Anda masih ketakutan, dan Anda tidak tahu harus kemana, harus berbuat apa, datang kepadanya sekarang juga. Ada kemerdekaan di dalam persoalan. Dia akan berperang untukmu. Dia akan memberikan engkau kelegaan.
Mari saudara sekalian, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan mengakui bahwa seringkali kami berkata bahwa kami sudah merdeka. Tetapi ternyata masih banyak hal yang membelenggu hati kami. Kami masih terikat dengan ego, kepahitan, ketakutan, keinginan sendiri, dosa, dan keinginan untuk menyenangkan manusia. Bebaskanlah kami dan ajarilah kami hidup dalam kebenaran. Bebaskanlah kami dari segala hal yang bukan berasal darimu. Roh Kudus, ku mau terima damai sejahtera-Mu itu. Kubuka hatiku, bebaskanlah kami. Kami percaya Roh-Mu akan menuntun kami mengasihi sesama. Dan Roh-Mu akan menuntun kami untuk membawa kami menemui orang-orang yang membutuhkan. Dan kami akan melayani dengan rendah hati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pengenalan akan kasih karunia dan hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah adalah keinginan-Mu. Dan disitulah kemerdekaan di dalam belenggu akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita semua yang percaya sama-sama saya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Kita berharap semua yang ada dimanapun pemirsa berada diberkati Tuhan. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam sesi MWW Community yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian pemirsa dimanapun berada. Shalom, amin.